Good morning. Selamat pagi. I will explain again about passive voice. What is passive voice? Saya akan menjelaskan lagi apa itu kalimat pasif. Mungkin sebelumnya kalian belum terlalu paham. Saya akan berusaha lagi. I will try again to explain briefly what passive voice is. Jadi saya akan berusaha lagi untuk menjelaskan apa sih itu kalimat pasif. Secara sederhananya, bahwa dari dua definisi yang ada, kalimat pasif ini di mana person or thing affected by the main verb becomes the focus. Maksudnya di sini bahwa orang atau benda di sini itu berlaku sebagai subjek, itu menjadi fokus yang terdampak dari kata kerja itu. Kan susunan kalimat itu subjek plus verb plus objek. Tapi kalau di kalimat pasif biasanya kan subjek plus to be plus kata kerja ketiga plus objek. Itu pun jika dalam tensi simple present tense. Jadi di mana kalimat pasif ini subjek yang terdampak dari kata kerja ini atau melakukan satu pekerjaan ini itu sebagai fokus utama. Dalam kalimat pasif juga kita bisa lihat the passive is often used when the person or thing doing the verb is not important, a noun or offices. Jadi di sini maksudnya bertindak sebagai objek di sini tidak terlalu penting atau tidak disebutkan. Sedangkan pernyataan kedua juga sama. Bahwa ada hubungan antara subjek dan kata kerja, yang mana subjek yang menerima tindakan dari kata kerja itu sendiri. Sedangkan fungsi yang di bawah, the passive voice is used to show interest in the person or object that experience an action rather than the person or object that performs the action. In other words, the most important thing or person becomes the subject or the sentence. Jadi di mana ada hubungan menunjukkan hubungan antara kata kerja, subjek dan kata kerja. Tapi di sini lebih ke ketertarikan. Maksudnya ketertarikan. Mari kita lihat slide yang kedua, yang berikut. Seperti kalimat ini. The house was built in 2020. The road is being repaired. Jadi the house ini bertindak sebagai subjek. Kata kerjanya mana ini? Built. Jadi mana ke objeknya? Tidak ada objeknya di sini. Hanya kata keterangan waktu bahwa rumah itu dibangun tahun 2020. Jadi dalam hal ini kita hanya perlu tahu rumah itu dibangun tahun 2020. Siapa yang membangunnya, objek yang dinyatakan tadi tidak terlalu penting, itu tidak perlu dituliskan. Kalaupun ada yang bertanya maka dijawab. Kalaupun tidak kita tulis itu tidak apa-apa. Jadi itulah yang dimaksud, orang hanya perlu tahu, tertarik bahwa rumah itu dibangun tahun 2020. Misalnya, for example, if we will say the house is so beautiful. Rumah itu sangat cantik. Pasti orang tanya, kapan sih dibangun? Dibangunnya tahun 2020. Sama dengan kalimat kedua, the road is being repaired. Jadi jalan itu sedang diperbaiki. Orang tidak mau mencari tahu siapa yang memperbaikinya. Atau lebih sederhananya seperti ini. Kita pernah belajar kalimat pasif dan kalimat aktif di bahasa Indonesia. Itu sama halnya, it is the same with in English, the passive voice and the active voice. Jadi bentuk kalimat pasif dan bentuk kalimat aktif yang kalau kalimat aktif kan memperbaiki, membangun. Kalau kalimat pasif berarti dibangun, diperbaiki.
Nah, jadi di sini hanya menunjukkan suatu ketertarikan. Oh, rumah itu cantik, dibangunnya tahun sekian. Oh, jalan ini bagus sekali. Oh, sedang diperbaiki. Dan bisa kita lihat berikutnya, sometimes we use passive voice because unknown and stating who the object is. Nah, jadi ini yang dimaksud, kita gunakan kalimat pasif. Passive voice artinya kalimat pasif karena tidak ingin ditahu atau tidak ingin menyatakan objeknya siapa. Inilah yang dimaksud tanpa harus menyatakan objeknya. Objeknya tidak terlalu penting ini. Nah, the passive is often used when the person or thing doing the verb is not important, unknown, or obvious. Nah, jadi tidak terlalu penting yang melakukannya itu siapa, itu tidak terlalu penting. Yang membangun rumah ini siapa, itu tidak terlalu penting. Kalaupun orang bertanya berarti baru dikasih tahu. Atau tidak diketahui atau tidak dinyatakan objeknya siapa. Bisa kita lihat kalimat yang ada. I noticed that a window had been left open. Itu memberitahu bahwa jendela itu sudah ditinggalkan terbuka. Siapa yang membukanya tidak terlalu penting. And every year thousands of people are killed in our roads. Siapa yang membunuh orang-orang ini, telah dibunuh, siapa? Tidak terlalu penting, tidak perlu ditempatkan. Itulah maksudnya bahwa kalimat pasif ini lebih ke memberikan informasi tanpa harus menyebutkan pelakunya. Jadi kalaupun disebutkan it's okay, kalaupun enggak it depends on you. How you will arrange the passive voice. Bagaimana kamu menyusun kalimat passive voice? Mau dikasih objek, you put object or not, it doesn't matter. Jadi mau diletakkan objek atau tidak itu tergantung kamu. Nah, mari kita lihat. Ini yang sering membuat kalian bingung. Saya sering berpikir, apakah kalian sudah mau nonton video sebelumnya atau tidak, sehingga selalu ditanya, Miss, apa itu tenses? Padahal di sini jelas-jelas ada. Bahkan di penjelasan pertama, the first explanation, I put it. Nah, jadi saya telah menempatkan itu, dan ini diulangi lagi, tenses. Tenses, mana sih ini tense? Yang ini simple present tense, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, past perfect, simple future, future continuous, future perfect. Apa sih tense? Tense itu bentuk waktu. Dalam bahasa Inggris, namanya bentuk waktu itu ada. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Misalnya begini, ketika kamu bilang, saya makan setiap hari sama saya makan kemarin, itu pasti hanya bedanya ada tambahan kemarin terakhir. Tapi it's different in English. Itu berbeda dengan bahasa Inggris. Simple present digunakan sekarang. Simple past berarti kegiatan yang sudah berlalu. Jika saya menguraikan, menjelaskan ini berarti sudah sangat jauh karena kita ini masih dalam pengenalan passive voice. Secara singkat saja ya. Jadi inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Ada 9 tenses. Ini yang namanya tenses. Mana yang rumusnya? Yang ini. Ini semua. Tapi ini semua dalam bentuk kalimat pasif. The formula of passive voice is difference with active voice ya. Itu berbeda dengan rumus kalimat aktif. Kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Tapi kita bisa lihat ini. For example, simple present subject
plus to be itu mana? Am, is, are plus verb 3 plus past participle. Ada juga yang bertanya, apa sih itu verb 3 or PP di sini tulisannya itu past participle, kata kerja bentuk kedua, karena biasanya di kamus ada tertulis past participle, tapi ada juga yang bertuliskan verb 3 atau V3 ini. Itu singkatan dari ini itu verb, kata kerja. Tapi saya hanya tulis V3 saja di situ. Nah, contohnya seperti apa? It is made. Subjek to be-nya is, karena subjeknya it. Kata kerja ketiganya mana? Ini made. Dia masuk di irregular verbs. Kata kerja pertamanya apa? Sebelum kalian lihat make. Nah, habis itu made. Habis itu juga ketiga duanya made, ketiganya made juga. Jadi itu kita hanya sesuaikan dengan rumus. Selanjutnya seperti itu. Ini pengenalan singkat saja dulu. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih rumus dari kalimat pasif, dan itu erat hubungannya dengan tenses atau bentuk waktu. Nah, berikut kita bisa lihat. Usually in passive voice, after using verb to or past participle, we put by plus object. If we don't use, it doesn't matter. Sorry. It doesn't matter. We could put if we feel confused by arranging passive voice. Kita biasanya orang menggunakan by plus object ini dalam kalimat pasif kalau orang biasanya bingung atau itu memang diperlukan. Nah, it is needed. Nah, ya, kalaupun diperlukan, it's okay. Nah, coba kita lihat di sini penggunaan by plus object. Saya tambahkan misalnya John. Ya, the books have been sold by John. Nah, buku itu sudah dijual oleh John. Kalau kita misalnya hilangkan the books have been sold, it's okay, tidak apa-apa. Nah, jadi bisa digunakan, bisa tidak. Untuk itulah kenapa passive voice ini digunakan objek atau tidak, it depends on you. Nah, kalaupun dibutuhkan silakan diletakkan, you put it. Kalaupun tidak, berarti tidak apa-apa. Kemudian Harry Potter is written by J.K. Rowling. Nah, Lisa is accompanied by boy, the bag is bought by mom. Jadi dari kalimat-kalimat ini, kalau kita letakkan objek atau tidak, by plus objek, itu tidak masalah. Yang dibutuhkan bagaimana? Yang ini macam ini, Lisa is accompanied by boy. Kalau kita hanya bilang Lisa is accompanied, Lisa ditemani siapa? Oh, sangat dibutuhkan ya, diletakkan. Juga ini Harry Potter is written by, tentu ditulis oleh siapa, harus ditahu. Itulah yang dibutuhkan sama tidak. Kalaupun tidak mengurangi maknanya atau tidak terlalu penting, tidak apa-apa. Pokoknya kembalinya ke kalian yang mau nyusun kalimat pasif itu. And then next, ini kita masuk di sini yang mungkin membuat kalian bingung. Gimana sih dalam sebuah teks? Example in a text, passive voice in a text. Text 1 ya, the first text. Nah, kita telah lihat rumus yang tadi. Nah, kita langsung saja the bold sentence. Nah, kita lihat kalimat yang dikasih tebal. The city is included in the Jabodetabek metropolitan area. Nah, the city subject, to be-nya is. Included-nya ini yang merupakan verb 3, kata kerjanya, kata kerja ketiga. Mana tensesnya? Ini kita bisa lihat ada is, otomatis lihat ada is, kemudian kata kerja ketiga masuk di sini. Simple present. Kalau di bawah
adakah being, adakah was being? Kan kita lihat. Adakah being setelah is? Enggak. Adakah was di sini? Enggak. Hanya ada is. Berarti ini masuk tensesnya itu simple present. Bentuk waktunya simple present. The city is included in the Jabodetabek metropolitan area. Lanjut, Bogor has been known as the rain city of Indonesia and the bedrock city. Jadi ini sebagai tenses apa? Ada has been-nya. Kita lihat rumus. Ada has been. Mana itu has been? Nah, this one. It belongs to present perfect. Berarti tensesnya present perfect karena di sini ada has been. Kemudian setelah been itu kata kerja ketiga. Mana kata kerja ini? Verb 3. Nah, kok bisa itu verb 3? Kita lihat rumus. Setelah has been, has or have been itu kata kerja ketiga, maka cocok kan? Itu yang dimaksud mana kalimat pasif dan mana tensesnya, mana kata kerjanya. Nah, ini juga the city was born. Ini masuk apa? Ada was berarti simple past, ada was sama were. Kemudian kata kerja ketiga. Mana kerja ketiganya ini? Yang born. Dari beer, born, jadi born. Masuk di irregular verbs. Kata kerja bentuk ketiga, bentuknya kata kerja tidak beraturan. Pertamanya lain, kedua lain, ketiga lain. Tapi ada juga yang sama, pertama kedua sama. Nah, kemudian mana lagi? Bogor City is surrounded by several mountains. Nah, ini is kemudian surrounded, apalagi sudah ada by-nya. Berarti jelas-jelas bisa langsung kita tahu. Nah, kemudian kenapa kalimat lain tidak? Kita ambil satu contoh ini. Bogor is a city in northern Java Island. Habis is di situ ada a city, objeknya, langsung objeknya apa? Noun, bukan kata kerja ketiga. Nah, tidak ada kata kerja ketiga setelah itu, tidak ada. Berarti itu merupakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Nah, sama halnya dengan teks kedua, the second text. Nah, bisa kita lihat the head is absorbed by the air and a half of it is reflected. Ini juga is, kemudian kata kerja ketiga baru by sama it. Ya, it is, habis itu kata kerja ketiga, bukan kata benda di sini. Kalau kata benda berarti berlaku sebagai kalimat aktif. I think it's enough. If you don't understand again, so ask me. Kalau tidak mengerti lagi, tanya lewat WA. Okay? I think it's enough. Thank you.